1000 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, persis 1000 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab Hasyiatus Sawi tafsir Jalalain, hasyiahnya tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi disebutkan bahwa dulu ada satu orang raja. Raja ini namanya Abu Karb As-Sa'ad Al-Himyari, atau kita kenal dengan Raja Tuba. Raja Tuba ini ceritanya panjang. Dia pernah ada masalah sama orang Madinah. Dulu Madinah namanya Yathrib. Dia ada masalah sama orang Madinah. Kemudian dia mengatakan kepada orang Madinah, "Hei kalian penduduk kota Madinah, saya akan membumi hanguskan kalian." Urusannya sama sebagian orang, tapi raja ini ingin menghancurkan kota Madinah. Semua pohon-pohonnya akan ditebang, rumah-rumahnya akan dibakar, kata raja. Ada riwayat dia diserang penyakit kepala sampai dia nggak bisa bangun. Ada riwayat saat tidak sampai diserang penyakit, datang 2 orang rahib Yahudi kepada dia. Rahib Yahudi dulu masih baik-baik, masih istiqomah, masih dia benar-benar menunggu Rasul SAW. Ketika datang, "Wahai Tuan Raja, saya nasihati kepada Anda, batalkan rencana Anda menyerang kota Yathrib. Dan penyakit Anda ini azab dari Allah. Sebelumnya dia sudah panggil tabib, dia pakai obat ini dan itu sudah sembuh. Kalau Anda ingin sembuh, ada riwayat dia sakit dulu, ada riwayat tidak sampai sakit. Gagalkan rencana Anda menyerang kota Madinah." Raja ini bertanya, "Memangnya kenapa?" Ini adalah muhajar Nabi akhir zaman. Kota Madinah ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dia akan wafat di sini. Ini tempat yang mulia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda coba-coba menyerang ini, Anda akan kena akibatnya nanti. Akhirnya raja ini bertanya, siapa Nabi itu? Siapa itu Muhammad? Siapa itu Ahmad? 2 rahib ini menjelaskan sifat-sifat Rasulullah dengan detail kepada raja tadi. Kalau kita baca Maulid Ad-Daibaiyah, atau kita baca Simful Durar, atau kita baca Burdah, itu rasanya bikin hati kita itu nggak rindu sama Rasul, nggak bisa, pasti. Kita mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad luar biasa. Kita baca sedikit sifat Rasulullah, kita baca tabarukan. Saya baca qasidah ya Rasulullah sallallahu alaihi dengan syair sifat Nabi Muhammad yang ditulis oleh Al-Habibur Rahman bin Ahmad As-Segaf di Jakarta. Ada seorang ulama, seorang wali minal auliya. Dia tulis syair tentang sifat akhlaknya Nabi Muhammad, panjang tapi kita ambil sedikit. Kita ingin mengetahui bagaimana syama'ilnya Nabi SAW. Kita baca ya Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menambal sandal, jahit bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Di malam
malam hari banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daruji. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daraji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa daraji. Sekelumit daripada sifat-sifat akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sekelumit sedikit. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi beliau memaafkan. Beliau begini, beliau begini. Ini raja yang tadinya bengis, yang niat jahat menghancurkan satu kota, lunak hatinya. Bagaimana sifat Nabi Muhammad bisa melunakkan hati penguasa yang bengis sekalipun. Akhirnya saat itu Raja Tuba'nya jatuh hati kepada Rasulullah. Ditanya kapan beliau akan datang ke kota ini, kapan beliau akan tiba. Tidak ada yang tahu. Kami pun hijrah dari Syam ke kota Yathrib. Kenapa orang Yahudi banyak di kota Madinah dari Syam? Madinah itu tempat yang banyak penyakit dulu. Ayahnya Nabi meninggal di kota Madinah, ibunya Nabi ziarah ke Madinah pulang sakit. Sahabat-sahabat waktu awal pertama hijrah mereka pun kena penyakit. Yathrib tidak banyak disukai orang. Kota Mekah yang begitu megah, sentral, menghasilkan uang. Tapi kota Yathrib biasa. Tapi mereka orang Syam ini lebih mewah dari Mekah, rela meninggalkan kota mewah demi Nabi Muhammad. Mereka Yahudi ini datang. Kami tidak tahu kapan Rasul akan tiba ke kota ini hijrah. Akhirnya raja ini mengatakan, baik kalau begitu saya ingin menulis sepucuk surat untuk Nabi Muhammad. Tolong kepada satu orang tokoh di kota Madinah untuk saya amanatkan. Dia tulis surat itu. Dan surat itu sampai sekarang masih ada kata-katanya. Bahkan raja ini mengawali surat itu dengan kata-kata Ashhadu ala Ahmad annahu Rasulullah bari'in nasabi. Falau mudda umri ila umrihi lakuntu lahu waziran wa ibn ammi wajahadtu bis-sayfi a'da'ahu wa farajtu an sadrihi kulla hammi. Itu dia bikin syair untuk Nabi Muhammad di awal suratnya. Dia katakan apa? Aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusan Allah pencipta manusia. Andai kata aku diberikan panjang umur oleh Allah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, saya siap menjadi pendamping beliau dan saya siap menjadi keluarga beliau. Wajahadtu bisayfi a'da'ahu. Andai kata aku panjang umur berjumpa dengan Nabi Muhammad, aku akan siap berjihad melawan musuh-musuhnya dengan senjataku, dengan pedang. Wa farajtu an sadrihi kullahami. Andai kata aku berjumpa dengan Rasul, saya ingin menghilangkan segala kesumpakan beliau dari hatinya. Saya ingin menghibur beliau. Kepada utusan Allah dari Raja Tuba, wahai Rasulullah, aku bersaksi, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada engkau, aku beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau, dan aku mengikuti syariat yang diberlakukan kepada engkau. Aku membaiatmu walaupun aku belum berjumpa dengan engkau. Saya terjemahin aja di surat. Andai kata aku bisa berjumpa denganmu, maka alangkah indahnya. Tapi apabila aku fa'in lam udrikka ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa berjumpa denganmu, fala tansani min syafa'atika yaumal qiyamah. Aku mohon jangan lupakan aku dengan syafaatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Dia tulis kepada utusan Allah Nabi Muhammad. Diberikan kepada salah seorang kepala suku di kota Madinah. Saya titip surat ini, kalau Nabi Muhammad datang berikan ini kepada Rasul. Setahun, 2 tahun, dia ini Raja As'ad Al-Himyari ini adalah orang yang pertama kali memberikan kelambu di Ka'bah, yang pertama kali dalam sejarah. Dia diberikan mimpi, ceritanya panjang, saya nggak ceritain itu. Akhirnya setahun, 2 tahun, 10 tahun
ini yang pegang surat meninggal dunia sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dititipkan kepada tokohnya lagi di saat itu, penerusnya khalifah, ini surat dari raja. Nanti apabila Nabi akhir zaman datang, ke tempat ini berikan kepada dia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun meninggal gini orang, titipin ke generasi berikutnya. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai dari hari raja itu memberikan surat kepada tokoh kota Madinah tadi, jaraknya sampai diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul persis 1000 tahun, tidak kurang, tidak lebih, sehari pun berulang. 1000 tahun. Akhirnya ketika datang waktunya hijrah, Rasulullah jalan dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' itu penduduk kota Madinah, ada satu bukit namanya Bukit Thaniyatul Wada'. Thaniyah itu artinya 2 kali al-wada', perpisahan. Jadi orang kota Madinah kalau mau pergi atau kalau mau datang, hati-hati ya di jalan-jalan, kemudian terakhir mereka kelihatan di Thaniyatul Wada'. Itu untuk 2 kali perpisahan. Setelah itu hilang. Begitu juga kalau orang datang dari mana-mana, pertama kali nampak di Thaniyatul Wada'. Itu orang datang yang kita tunggu-tunggu. Ketika Nabi Muhammad nampak, kita kenal semuanya dengan syair yang kita hafal, Tolak al-Badru alaina. Semua sahabat, semua orang kota Madinah, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, keluar semua. Bahkan yang anak yang kecil-kecil, yang tua-tua, semuanya, bahkan mereka wanita-wanita bawa dufuf hadrah untuk menyambut Nabi Muhammad. Tolak al-Badru alaina min Thaniyatil Wada'. Telah terbit sang purnama, dari Thaniyatul Wada' sudah kelihatan. Wajib syukru alaina ma ja'alillahi da'. Ketika Nabi datang, singkat cerita, Rasulullah datang ke kota Madinah, punya harta apa? Nggak punya apa-apa Rasulullah. Itu ontak Nabi yang Nabi pakai, hijrah pun hadiah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah enggak. Mali wali dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia? Nabi nggak suka sama dunia. Nabi tidak pernah membanggakan dunia semua itu, dan tidak pernah sedih atas urusan dunia. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, Rasulullah nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Terus Nabi tinggal di mana? Kepala suku banyak yang datang kepada Nabi, mengambil ontanya. Ya Rasulullah, tinggal di tempat kami. Jadi kota Madinah itu dulu, kalau sekarang mungkin kayak per RT begitu ya Pak, tapi RT-nya itu per kepala suku. Ini suku Bani Najjar, ini suku Bani Anu, ini Bani itu per suku. Kepala sukunya masing-masing datang kepada Nabi Muhammad, mengambil onta Rasulullah. Ya Rasulullah, di rumah kami, tempat kami siap, engkau tinggal di tempat kami ya Rasulullah. Di tempat saya aja. Rasulullah belum punya rumah, malam ini pasti harus tidur di mana? Mereka sudah punya pikiran langsung, di tempat saya Rasulullah. Kata Rasulullah, da'ha fa innaha ma'murah. Lepaskan ontak saya. Jadi mereka itu bukan cuma nawari, tapi ngambil ontanya langsung mau dibawa. Di tempat saya Rasulullah, da'ha fa innaha ma'murah. Da'ha, biarin ontak saya, lepas. Ontak ini diilhami oleh Allah, di mana dia berhenti, di situ saya akan tinggal. Ma'murah, yang diperintahkan oleh Allah. Dia mendapat perintah dari Allah untuk menentukan di mana tempat tinggal saya. Datang lagi kepala suku yang lain, di tempat saya ya Rasulullah. Da'ha. Lepas. Onta ini sudah mendapat perintah dari Allah. Dan ini bijaksananya Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang pilih, mungkin takut cemburu sosial, apalagi Nabi baru di sini. Tapi Nabi sudah diatur oleh Allah, biar onta yang nanti. Datang lagi kepala suku, lepas, biarkan. Kita tahu, onta ini kemudian berjalan mencari tempat untuk Nabi singgah selama Nabi belum punya rumah di kota Madinah. Di situ Nabi tinggal. Dan onta ini berhenti di rumah satu orang yang namanya Khalid bin Zaid, atau kita kenal dengan nama Abu Ayyub al-Ansari. Namanya Khalid bin Zaid. Onta itu berhenti. Sukunya Bani Najjar. Allah. Antum tahu kenapa onta ini berhenti di tempat itu? Surat Raja Tuba tadi ada di rumah itu. Surat Raja Tuba yang umurnya lebih dari 1000 tahun dipegang oleh Abu Ayyub al-Ansari. Ya, Allah luar biasa. Kata Nabi, aku akan tinggal di sini. Rumah Abu Ayyub al-Ansari 2 lantai. Abu Ayyub mengatakan, ahlan wa sahlan, marhaban bika ya habibi ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Dan Bani Najjar ini masih ada hubungan kerabat sama Nabi. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini menikah dengan seorang wanita namanya Salmah dari suku Bani Najjar tadi, dan punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu lahir di kota Madinah, di Bani Najjar itu, di kampung itu. Kata Rasulullah, aku di bawah, engkau di atas. Saya tidak berani ya Rasulullah. Saya nggak bisa. Saya di atas, Rasul di bawah. Saya nggak bisa ya Rasul. Tidak, kata Rasul. Saya di bawah, engkau di atas. Ya Rasulullah, saya takut. Kata Nabi,
Kalau saya di atas, kesian umat yang mau berjumpa dengan saya. Repot, mereka naik turun, lewatin keluarga kamu, nanti kamu risih. Jadi biar saya di bawah, mereka leluasa mau berjumpa dengan saya, bertanya dengan saya, minta doa dengan saya. Biarkan. Kamu di atas sama keluarga kamu. Nggak enaknya Abu Ayyub. Baik ya Rasulullah. Tapi antum tahu, 9 bulan Rasul tinggal di situ. Abu Ayyub Al-Ansari selama 9 bulan. Itu di atas, nggak pernah di tengah, di pinggiran. Perabotannya semua di pinggir, jalan lewat pinggir. Tidurnya di pinggiran, nggak berani di tengah. Kenapa wahai Abu Ayyub, engkau tidak pernah ke tengah ruanganmu lantai 2? Aku khawatir ketika aku di tengah, telapak kakiku persis di bawah kepalanya Rasulullah. Saya takut. Mereka korbankan keluarga ini demi. Dan selama 9 bulan, Ummu Ayyub Al-Ansari lah yang selalu membuatkan makanan untuk Nabi Muhammad. Dan mereka nggak akan makan sebelum Rasulullah selesai makan. Dibikin makanan, dihidangkan, silahkan ya Rasulullah. Ketika Nabi makan, Abu Ayyub Al-Ansari memperhatikan Rasulullah dari jauh, bukan memperhatikan Rasulnya, tapi makanan yang disentuh oleh tangan Nabi itu yang dilihatin sama dia. Nanti ketika ada sisa, dipanggil keluarganya, kita makan yang pernah disentuh tangan Nabi. Kita ambil barokahnya Rasulullah. Itu 9 bulan seperti itu. Dan surat Raja Tuba itu ada di tangan dia, disampaikan ke Nabi Muhammad. Antum bisa bayangin ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun menjaga surat dari orang yang punya cinta kepada Nabi. 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan sesuatu yang pendek, kan? Tapi Allah jaga cinta itu dari orang yang bukan umatnya, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita ini disayang sama Nabi, didoakan setiap sholat sama Nabi. Bagaimana kalau di hati kita ada cinta sama Rasulullah? Allah nggak akan mendiam dan cintai. Sehingga sesuatu diberikan kepada Rasulullah SAW. Ikhwan ya rahimakumullah. Pelajaran yang ingin kita ambil pada siang hari ini bahwa al-kaun kulluh murtabitun bin Nabi. Seluruh jagat raya ini berkaitan sama Rasulullah, berkaitan. Semua jagat raya ini nggak bisa lepas dari Nabi Muhammad. Karena memang kita tahu, walaula kalama khalaqatul aflaq. Semua ini ada karena Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita punya masalah apapun, kita punya hajat apapun, ikat dengan Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang kemudian mengikat dengan Rasulullah tidak diberikan keberhasilan, tidak ada. Wa mastajartu daiman illa wa ma sabila illa wastajartu bihi. Kata Al-Busiri dalam murni, setiap kali aku tertimpa satu hal yang tidak enak, wastajartu bihi, dan aku mengambil perlindungan lewat Rasulullah, kecuali aku akan mendapatkan segala hal yang aku harapkan dari Nabi Muhammad SAW.